Di sebuah desa tua di Jawa Timur, ada mitos tentang iblis bernama Kalagni. Sosok ini dikatakan bukan sekadar setan biasa, melainkan entitas kuno yang lahir dari kutukan ribuan tahun lalu. Konon, Kalagni memburu manusia yang melanggar keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata. Arman, seorang pria yang baru pindah ke desa itu, tidak percaya pada mitos. Ia adalah seorang skeptis, menganggap cerita rakyat hanya sebagai takhayul yang diwariskan turun-temurun. Suatu malam, setelah minum-minum bersama teman-temannya, ia menantang legenda itu. "Kalagni, kalau kau benar-benar ada, tunjukkan dirimu," teriaknya di tengah perempatan desa yang konon menjadi tempat munculnya iblis tersebut. Malam itu tampak biasa. Tapi saat Arman pulang, ia mulai merasa ada yang aneh. Angin dingin berembus meski langit cerah tanpa hujan. Suasana rumahnya yang sebelumnya nyaman terasa mencekam. Ia mulai mendengar bisikan samar dari sudut ruangan. Bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap mengabaikannya. Ketika ia berbaring di kasur, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip. Sekilas, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan mata merah menyala. Arman terpaku. Tubuhnya mendadak berat, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam ketakutan, ia menutup mata dan berharap semuanya hanya mimpi. Keesokan harinya, Arman mendapati tubuhnya penuh dengan luka lebam dan cakaran. Ia tidak ingat apapun, hanya perasaan ngeri yang menghantui pikirannya. Teman-temannya menganggap ia hanya mengalami sleep paralisis, tapi Arman tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Saat tengah malam, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Dari balik kegelapan, terdengar suara geraman rendah, seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Ketika Arman menyalakan lampu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Di dinding kamarnya ada tulisan dengan darah, "Kau telah memanggilku." Arman panik. Ia segera menemui seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan melawan makhluk halus. Sang dukun mendengarkan ceritanya dengan wajah serius. "Kau telah melakukan kesalahan besar," katanya. "Kalagni bukan sekadar makhluk halus biasa. Ia iblis yang lahir dari penderitaan manusia. Sekali kau memanggilnya, ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan yang ia inginkan." Arman bertanya apa yang harus ia lakukan, tapi jawabannya membuatnya semakin takut. Satu-satunya cara adalah memberikan tumbal. Jika tidak, ia akan terus mengikutimu sampai ajal menjemput. Arman tidak bisa menerima solusi itu. Ia mencoba mencari cara lain, mencari perlindungan dengan berbagai cara, tetapi setiap malam, Kalagni semakin nyata. Sosoknya mulai muncul di cermin, di jendela, bahkan di mimpi-mimpinya. Tubuh Arman semakin lemah, matanya cekung, dan setiap pagi ia bangun dengan luka-luka baru yang tidak ia sadari bagaimana bisa muncul. Hingga suatu malam, Arman memutuskan untuk melawan. Dengan petunjuk dari dukun, ia membuat lingkaran garam di sekeliling tempat tidurnya, membakar dupa, dan membacakan doa perlindungan. Saat tengah malam tiba, angin kencang menerpa rumahnya, lampu padam, dan dalam kegelapan, Arman bisa merasakan kehadiran Kalagni. Sosok hitam itu muncul dari sudut kamar, lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala, mulutnya penuh dengan gigi tajam yang berlumuran darah. "Tumbal!" Suara Kalagni terdengar seperti gemuruh dari dalam neraka. Arman tetap bertahan di dalam lingkaran perlindungan, menggenggam jimat yang diberikan oleh dukun. Kalagni menggeram,
mengitari lingkaran seperti binatang buas yang mencari celah. Namun, tiba-tiba semua menjadi sunyi. Ketika Arman membuka mata, ia sendirian. Rumahnya kembali tenang. Ia merasa lega, berpikir bahwa ritualnya berhasil. Tapi saat ia berbalik, ia melihat bayangannya di cermin. Dan di sana, Kalagni sedang tersenyum menatapnya. Sejak malam itu, Arman tidak pernah terlihat lagi di desa. Rumahnya kosong, hanya menyisakan bau dupa yang masih tertinggal. Orang-orang percaya bahwa Kalagni telah mengambilnya sebagai ganti tumbal yang tidak ia berikan. Dan legenda Kalagni pun semakin ditakuti.